Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Limpahan nikmat dan karunia tersebut tak henti-hentinya diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Maka tugas seorang hamba dari semua itu dan terhadap semua itu adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Syukurnya dengan hatinya, dia akui dan mengikrarkan bahwasanya segala nikmat dan karunia itu adalah datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan dia puji, dia sanjung Allah Rabbul Alamin dengan ucapan-ucapan pujian dengan lisan-lisannya. Dan dia gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan dan mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada tauladan terbaik yang akan kita bahas kembali sirahnya di hari ini secara singkat, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina wassalamuhu alaih. Semoga salawat dan salam itu ayyuhal ikhwah sampai selalu pula kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka yang diridhoi olehnya subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, hari ini kita akan sampaikan kembali secara singkat apa yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan hamba yang paling mulia yang pernah diciptakan atau yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Hari ini kita akan memasuki fasal kedua, yaitu tentang rentetan atau beberapa episod tentang fikih dari sirah Nabi SAW sejak diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul sampai hijrah beliau ke Habasyah. Dan kita akan sampaikan beberapa hal ini secara episod per episod insyaallah Rabbul Alamin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, hari ini kita akan mengangkat pembahasan tentang sirah Nabi SAW secara singkat, yaitu sebelum dengan tema ataupun pembahasan sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ketahuilah umat al-Islam bahwasanya ketika masa-masa diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, sebelum semua itu atau juga mendekati peristiwa diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, telah tersebar di tengah-tengah umat bahwasanya Allah Rabbul Alamin akan mengutus seorang nabi akhir zaman. Allah Rabbul Alamin akan mengutus seorang utusan nabi dan rasul di akhir zaman atau pada zaman tersebut. Dan bahwasanya tersebar pula kabar akan munculnya nabi dan rasul terakhir itu adalah sangat dekat waktunya pada zaman itu. Karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pada saat itu umat mengetahui kabar bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman, dan waktu kemunculannya sudah dekat. Mereka mengetahui itu adalah dari kitab, ya, yang mana mereka membaca dari ayat-ayat peringatan, ayat-ayat
yang menunjukkan tentang dekatnya diutusnya Nabi dan Rasul akhir zaman tersebut. Jadi mereka mengetahui hal itu, baik orang-orang ahli kitab dan selain mereka, dan juga orang-orang jahiliyah mengetahui bahwasanya zaman itu akan diutus seorang Nabi akhir zaman dan waktunya adalah sangat dekat. Dan mereka mengetahui hal itu dari kitabnya, dan mereka melihat ayat-ayat itu dimuat dalam kitab, kemudian mereka meyakini bahwasanya waktu itu sudah dekat. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa kanat al-ahbaru min al-yahud wal-ruhbanu min al-nasara wal-kuhanu min al-arab qad tahaddathu bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi lamma taqarraba zamanuhu. Kata beliau, adalah rahib-rahib dari umat Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani atau Nasara, dan juga para dukun-dukun dari kalangan bangsa Arab. Mereka telah berbincang-bincang, telah berkata-kata, telah mengucapkan tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang seorang nabi yang akan diutus pada zaman tersebut dan telah dekat waktu pengutusannya. Jadi orang-orang Yahudi mengetahui dari ahli ilmu mereka, dari rahib mereka. Orang-orang Nasara mengetahui pula dari pendeta-pendeta mereka. Dan bagaimana juga orang Arab mengetahui dari dukun-dukun mereka, bahwasanya zaman ini akan muncul seorang nabi dan telah dekat waktu kemunculannya. Bagaimana cara mereka mengetahui hal itu? Kata Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, amma al-ahbaru min al-yahud wal-ruhbanu min al-nasara famimma wajadu fi kutubihim min sifatihi wa sifati zamani wa kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim. Bagaimana cara mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan muncul dan waktunya adalah saat itu? Adapun orang-orang rahib dari kalangan Yahudi dan pendeta dari kalangan Nasrani, mereka mengetahui bahwasanya waktu kemunculan Nabi akhir zaman itu akan dekat, sudah dekat. Mereka mengetahui hal itu adalah dari kitab-kitab mereka, dan mereka membaca di situ sifat-sifat Nabi yang akan diutus dan juga ciri-ciri waktu atau zaman di mana akan diutusnya Nabi akhir zaman itu. Dari sinilah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui bahwasanya kelak pada zaman ini tidak lama lagi akan muncul nabi-nabi, akan muncul Nabi akhir zaman, seorang Nabi akhir zaman. Sifatnya begini-begini dan waktu kemunculannya begini dan begini, tempatnya begini dan begini. Wa amma, dan juga mereka mengetahui hal itu adalah dari janji yang diucapkan oleh nabi-nabi mereka, bahwasanya akan muncul Nabi akhir zaman, sifatnya begini-begini, zamannya begini-begini, dan tempatnya di sini antara ini dan ini. Mereka mengetahui hal itu. Wa ammal kuhanu minal Arab, adapun dukun-dukun bangsa Arab, mereka mengetahui tentang akan munculnya Nabi akhir zaman. Fa'atathum bihi syayatin minal jinni fima tastariku minas sama. Dukun-dukun tersebut mengetahui kabar akan munculnya seorang nabi akhir zaman. Mereka dapatkan informasi tersebut dari syaitan-syaitan yang nguping pembicaraan dari langit. Malaikat-malaikat di langit berbicara tentang akan diutusnya nabi akhir zaman. Dan kebiasaan syaitan, mereka nguping pembicaraan langit. Karena itu Allah jadikan bintang-bintang tersebut di antara fungsinya adalah rujuman lisyayatin, agar menjadi perajam untuk syaitan-syaitan. Jadi kebiasaan syaitan nguping pembicaraan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat di langit, sehingga mereka satu persatu membisikkan, walaupun penuh dengan kedustaan, disampaikanlah kepada dukunnya. Sampaikanlah kepada dukunnya bahwasanya akan muncul Nabi akhir zaman. Wa kana al-kahinu minal kahina la yazalu yaqa'u minhuma dzikra ba'da umurihi. Karena itu didapatkan dari sebagian dukun pada zaman itu, di zaman jahiliyah, senantiasa menyebut tentang
urusan Muhammad SAW ini, atau urusan tentang seorang nabi akhir zaman yang akan diutus. La tulqa fil Arab lizalika fihi balan hatta ba'athahu Allah Ta'ala. Sedangkan ketika dukun tersebut berbicara akan muncul nabi akhir zaman begini dan begini, dan juga tadi para rahib dan sebagainya, para pendeta, orang-orang Arab itu nggak peduli tentang akan diutusnya nabi akhir zaman tersebut, sampai benar-benar ketika Nabi SAW diutus. Waqa'at tilkal umur allati kanu yadhkurunaha fa'arafuha. Setelah ternyata benar muncul seorang nabi akhir zaman, muncul seorang rasul akhir zaman, barulah mereka tahu, oh benar ternyata yang dikatakan oleh rahib-rahib tadi, oh benar ternyata yang dikatakan oleh pendeta, oh benar ternyata yang dikatakan oleh dukun-dukun tadi. Di sini jamaah bukan berarti dukun ini benar, tidak. Dukun ini tidak mengetahui hal yang gaib, sebagaimana syaitan, jin tidak mengetahui hal yang gaib, tapi mereka nguping pembicaraan di langit dan mereka dengar informasi itu, walaupun nanti sampai ke dukunnya sudah dibumbui dengan kedustaan demi kedustaan. Jadi asalnya orang Arab nggak yakin dengan ramalan tersebut, tapi ternyata benar. Dan ini adalah, kalau kebenaran ini muncul dari lisan-lisan orang yang tersesat, orang yang menyimpang seperti dukun dan sebagainya, tukang sihir dan sebagainya, maka ini adalah fitnah. Karena oh benar tuh dukun, oh benar tuh penyihir, ini adalah fitnah. Maka mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Ketahuilah hal itu, wahai umat al-Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemirsa dan pendengar, di antara perkara-perkara yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan juga dibicarakan oleh orang-orang Nasrani adalah tentang informasi, berita tentang Rasulullah SAW, bahwasanya adanya seorang Yahudi, ya, dari merupakan tetangga dari Bani Abdul Ashhal. Ada seorang dari Yahudi, dari seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdul Ashhal, dia ini tinggal di Madinah. Nah, orang Yahudi ini, seorang Yahudi ini, dia berbicara kepada masyarakat di situ tentang bahwasanya akan ada kebangkitan, akan ada hari hisab, akan ada hari pertimbangan amal, akan ada surga, akan ada neraka. Dan ketika Yahudi ini bercerita tentang adanya kebangkitan, adanya penghisaban amal, kemudian adanya pertimbangan amal, balasan surga dan neraka, orang-orang saat itu mengingkari. Apa-apaan ini? Mereka ingkari jamaah. Dan mereka minta kepada Yahudi ini, mana tandanya? Mana buktinya? Kalau ucapan Anda benar. Maka dia mengatakan, Nabiyyun mab'usun min nahwi hadhil bilad. Tandanya adalah, kata orang Yahudi ini, akan adanya seorang nabi yang diutus dari negeri ini. Dia mengisyaratkan antara Mekah ke Yaman. Akan ada seorang nabi yang muncul di negeri ini. Subhanallah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, ya, ada juga kisah tentang Ibnu Al-Hayban, yang mana dia datang dari negeri Syam, menuju Madinah sebelum atau beberapa saat sebelum diutusnya Nabi SAW. Beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi SAW, dia datang ke Madinah dan dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi Madinah, inna sababa kudumihi tawakku'u khuruji nabiyyin fayattabi'uhu wa da'al yahud ila tibaihi. Nah, Ibnul Hayban ini, dia datang dari Madinah, dari Syam ke Madinah. Dia ingin berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, bahwasanya kedatangan dia ke Madinah ini ingin ngasih tahu bahwasanya waktu diutusnya, keluarnya Nabi akhir zaman ini semakin dekat. Dan dia ingin mengikuti Nabi tersebut dan mengajak orang Yahudi lain untuk ikut kepada syariat Nabi tersebut. Kemudian juga bagaimana kita ketahui tentang kisah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu datang dari negeri beliau, yaitu negeri Persia, negeri Faris, mencari tentang agama yang benar, sampai akhirnya
pendeta-pendeta ataupun rahib-rahibnya dari agama Yahudi dan juga pendeta-pendeta dari Nasrani yang menunjukkan bahwasanya tempat diutusnya Nabi akhir zaman tersebut adalah di negeri dengan tandanya banyak pohon kurma dan waktunya begini dan begini. Dicari, dan kisah Salman Al-Farisi masyhur dan dia adalah contoh di dalam hijrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itu informasi yang dibicarakan oleh manusia saat itu. Akan muncul Nabi akhir zaman, waktunya begini dan begini dan tempatnya di sini dan di sini. Allahu akbar. Nah, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, beberapa saat sebelum itu dan beberapa saat sebelum sampainya usia Nabi sallallahu alaihi wasallam di angka 40 tahun, saat-saat itu Nabi itu suka untuk menyendiri. Suka menyendiri. Kenapa beliau suka menyendiri, jemaah? Disebutkan oleh sebagian para ulama adalah di antara sebabnya beliau suka menyendiri tersebut adalah karena dengan menyendiri tersebut seorang terkadang akan merasa bersihnya jiwa, tenangnya jiwa, tentramnya jiwa. Pikiran pun menjadi tenang. Kemudian jiwa pun menjadi tentram. Beliau suka berkhalwat, itu menyendiri, memikirkan tentang kekuasaan Allah Rabbul Alamin dalam penciptaannya. Begitu besar ciptaan Allah Jalla wa'ala, begitu mulia. Adalah tempat beliau menyendiri saat itu, sebagaimana yang kita maklumi, adalah Gua Hira. Gua Hira beliau menyendiri di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Subhanallah. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah beliau rahimahullahu taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai persendirian dan menjauh dari kaumnya. Karena apa, jemaah? Karena beliau menyaksikan bahwasanya kaumnya berada dalam penyimpangan, berada dalam kesesatan yang jelas, berada dalam kekeliruan, sehingga beliau memilih untuk menyendiri. Beliau melihat mereka menyembah berhala, minum khamar, berzina, berbuat riba, kezaliman dan sebagainya, sehingga beliau menghindari semua itu dan beliau memilih untuk menyendiri dalam rangka ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah, itu dilakukan beliau di bulan Ramadan setiap tahunnya. Semakin mendekati waktu diutusnya beliau, dan beliau tidak tahu beliau akan diutus, tapi mendekati semakin dekat waktu diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, kesukaan, kecintaan untuk menyendiri tersebut semakin kuat pada diri beliau. Dan apabila beliau kembali dari menyendiri, beliau mampir dulu ke Baitullah dan tawaf, baru beliau pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau kita perhatikan jemaah, tadi disebutkan Nabi SAW menyendiri di mana? Di Gua Hira. Nah, kalau kita perhatikan, banyak sekali pendapat para ulama atau ucapan para ulama tentang bagaimana sih ibadah Nabi selama menyendiri. Apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam selama menyendiri di Gua Hira. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Az-Zarqani dalam Syarh Al-Mawahib. Beliau mengatakan, lam ya'ti tasrihun bisifati ta'abbudihi sallallahu alaihi wasallam bihara. Tidak ada yang jelas, pendapat yang jelas, keterangan yang jelas tentang bagaimana bentuk ibadahnya Nabi SAW di Gua Hira. Enggak ada yang jelas, enggak ada riwayat yang jelas. Fayuhtamalu annahu atlaqa 'ala al-khulwah bimujarradiha ta'abbudan. Bisa jadi, kata beliau beribadah di Gua Hira itu adalah dengan menyendiri. Artinya apa? Menyendirinya beliau itu adalah dalam rangka ibadah. Artinya enggak ada ibadah yang dilakukan saat menyendiri, tapi menyendirinya itu sendiri, perbuatan beliau menyendiri itu sendiri, itulah yang dianggap sebagai ibadah. Karena menjauhi, karena menjauhi manusia yang menyimpang itu ibadah.
menjauhi manusia yang melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan. Itu adalah ibadah. Karena itu di antara kemungkinan kata beliau adalah ibadah yang beliau lakukan adalah menyendiri itu, menjauhi dari orang-orang yang buruk. Nah, adapun diriwayatkan dari Al-Imam Ibnul Marabid dan selainnya adalah mereka menyebutkan bahwasanya cara beribadah Nabi SAW di Gua Hira adalah dengan berfikir tentang keagungan dan keesaan Allah Jalla wa'ala, dan ini juga adalah pendapat jumhur rahimahumullahu ta'ala. Berkata pula Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia mengatakan wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'abbudihi alaihi salatu wassalam qabla al-bi'tsati hal kana ala syar'in am la. Para ulama berselisih, kata beliau, tentang bagaimana tata cara peribadatan Nabi ketika beliau di Gua Hira sebelum diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Apakah ibadah beliau itu dengan tata cara syariat Nabi tertentu ataukah tidak? Wa ma kana dzalika syara', dan bagaimana syariat tersebut? Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Faqila syar'un Nuh. Sebagian para ulama mengatakan beliau beribadah di Gua Hira dengan syariat Nabi Nuh. Ini sebagian para ulama. Wakila Ibrahim. Wakila syar'u Ibrahim, dikatakan sesuai dengan tata cara ibadahnya Nabi, agamanya Nabi Ibrahim. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa huwal ashbah al-aqwa. Menurut beliau, Muhammad SAW saat itu adalah beribadah dengan cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Dan menurut Imam Ibnu Katsir ini pendapat yang lebih kuat. Wakila, dan beliau juga mengatakan, dikatakan bahwasanya Nabi SAW beribadah dengan tata cara Musa. Wakila Isa, dikatakan dengan tata cara Isa alaihissalam. Wakila, dan dikatakan begini-begini. Kullu ma thabata annahu syar'un indahu atba'uhu wa amila bihi. Kemudian beliau meringkas adalah semua yang disebutkan tentang nabi-nabi tersebut, semua itu dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah SAW untuk beribadah ketika menyendiri. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi hal kana muta'abbidan bi syar'i ahadin minal anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya, apakah beliau beribadah dengan cara ibadah salah seorang nabi? Faminhum man qala lam yakun muta'abbidan. Sebagian para ulama, kata beliau, ada yang berpendapat Nabi SAW di situ tidak beribadah. Wa minhum man qala kana muta'ammidan. Di antara para ulama ada yang mengatakan enggak, justru beliau di Gua Hira itu beribadah. Kemudian kata beliau, summa minhum man nasabahu ila Nuh alaihissalam. Sebagian para ulama mengatakan tata cara ibadah Rasulullah saat itu adalah sebagaimana tata cara ibadah Nuh alaihissalam. Wa qaumun nasabuhu ila Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi sesuai dengan syariat Ibrahim alaihissalam. Wa qaumun nasabuhu ila Musa wa qaumun nasabuhu ila Isa alaihi wassalam. Ada juga ulama yang menisbatkan ibadahnya sesuai Nabi, sesuai syariat Nabi Musa, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Isa alaihi salam. Wal mukhtar anna jami'a hadhil aqsami jaizun aqlan. Kata beliau yang terpilih pendapatnya adalah semua syariat Nabi ini adalah boleh secara akal. Lakinnal waqi' minhu ghairu ma'lum bi tariqin qati. Tetapi bagaimana yang dilakukan oleh Nabi enggak diketahui secara pasti, enggak diketahui, enggak ada riwayatnya. Karena hal ini adalah tidak dijelaskan oleh dalil yang sahih tentang hal itu. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan walam ya'ti at-tasrihu bi sifati ta'abbudihi, lakin fi riwayati Ubaid bin Umar fi riwayati Ubaid ibn Umar inda ibn Ishaq fayatma'u man yaruddu alaihi minal masakin. Kata beliau, tidak ada keterangan yang jelas tentang tata cara ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari riwayat Ubaid bin Umar dari Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan makan kepada setiap orang miskin yang datang kepada beliau. Wajaa anil masyayikh annahu kana yata'abbadu bitafkir, dan datang juga dari ulama-ulama yang lain bahwasanya tata cara beliau adalah dengan bertafakkur. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Hajar wa yuhtamalu anna Aisyah
atlaqat 'alal khulwah bimujarradiha ta'abbudan. Kata beliau, dan kemungkinan juga adalah bahwasanya Aisyah memutlakkan bahwasanya ibadahnya Nabi SAW itu adalah khalwatnya, menyendirinya Nabi SAW di gua itu adalah untuk ibadah. Cuma disebut ibadah, nggak disebut tata caranya. Ta'innal inizala anin nas wala siyama man kana 'alal batil min jumlatil ibadah. Karena menyendiri dari manusia yang berada dalam kebatilan, kita menghindari mereka, itu adalah ibadah. Sebagaimana yang ditetapkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai firman Allah di dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman dalam surah Syu'ara atau apa ya? Allah berfirman, Inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi menuju Rabbku. Artinya menyendiri, meninggalkan manusia menuju Rabbnya. Kemudian ada ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan, wa kana yas'udu ilal ghari alaihi salatu wassalam. Adalah Nabi SAW naik ke Bukit Hira, ke Gua Hira, wa yatahannatsu wa yata'abbadu lillahi azza wa jal bima fatahallahu alaihi. Beliau sampai di Gua Hira, beliau beribadah di sana sesuai dengan yang Allah mudahkan untuk beliau, sesuai dengan Allah bukakan bagaimana cara ibadahnya. Artinya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, beliau di Gua Hira untuk ibadah. Tata cara ibadahnya gimana? Beliau ibadah saat itu sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk Allah saat itu yang diberikan kepada beliau. Subhanallah. Ini penjelasan yang sangat mencakup dan singkat tetapi padat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dari pemaparan tentang muqaddimah sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, kita bisa ambil beberapa faedah dari pemaparan singkat tadi. Faedah yang pertama adalah bahwasanya diutusnya Nabi SAW, pengutusan Nabi SAW atau diutusnya, diangkatnya beliau menjadi seorang Nabi, itu telah dibicarakan oleh manusia sebelum beliau diutus. Artinya sebelum beliau diutus, manusia sudah berbicara bahwasanya akan diutus Nabi akhir zaman, cirinya begini, waktunya di sini begini, waktunya, ciri-cirinya begini, tempatnya di sini, sudah dibicarakan. Dan hal itu diketahui oleh manusia dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara wahyu, yaitu apa? Dengan keterangan dari kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada Musa alaihissalam, dan dari keterangan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Isa alaihissalam. Karena di situ disebutkan dalam Taurat, disebutkan di dalam Injil tentang bagaimana sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan diutus. Disebutkan zamannya juga begini ciri-cirinya. Kemudian semua itu ditambah dengan apa? Dengan keterangan atau klaim dari para dukun saat itu yang mereka dapatkan informasi dari syaitan yang mencuri pembicaraan di langit. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, cara kedua mereka mengetahui adalah dengan mengenal kejadian-kejadian yang terjadi, kemudian mereka sesuaikan kejadian tersebut dengan nas-nas yang sampai dari Taurat dan Injil dan juga dari ucapan dukun tadi. Mereka sesuaikan, mereka kumpulkan semua itu, akhirnya mereka ngambil kesimpulan benar. Ini akan muncul sesaat lagi Nabi akhir zaman, ciri-cirinya begini, waktunya begini, ciri-cirinya, dan tempatnya antara ini dan ini. Subhanallah. Kemudian faedah kedua dari pemaparan singkat tadi, bisa kita ambil faedah adalah bahwasanya pentingnya mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi, dan kejadian tersebut harus dinilai dengan nas-nas syar'i. Jadi ini ada kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kita. Kita ikuti. Bukan berarti melalaikan dari ibadah kepada Allah, tidak. Peristiwa yang sudah kadung terjadi, sudah terlanjur terjadi, kita lihat. Ini terjadinya begini. Bagaimana dalilnya menurut nas-nas syariat? Itu penting untuk kita perhatikan jamaah. Karena dengan itu kita bisa mengambil faedah dari apa kira-kira yang
akan terjadi berikutnya. Bukan meramal, tidak. Tetapi ini adalah berusaha untuk menyesuaikan dengan dalil-dalil syar'i. Ya, adapun orang-orang yang mereka memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang terjadi, kemudian mereka sebagaimana tadi di zaman Nabi sebelum diutus, mereka memiliki kejadian tentang ilmu tentang kejadian yang terjadi, kemudian mereka ukur dengan Taurat dan Injil, mereka tahu ini akan diutus Nabi akhir zaman. Nah, orang yang tidak memperhatikan tentang hal itu dan tidak mengikuti tentang hal itu, mereka ngerasa, loh kok tiba-tiba ada Nabi dan Rasul? Mereka kaget, mereka aneh. Sementara orang yang sudah mengukur semua itu dengan kejadian-kejadian dan diukur dengan dalil, ditimbang dengan dalil, mereka tidak kaget dengan hal itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, faedah ketiga adalah di antara hal yang kita rasakan saat ini adalah bahwasanya banyak manusia tersebut sudah mulai untuk kembali kepada agama. Sudah mulai untuk kembali kepada agama, berpegang teguh dengan agama, bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan agama, dan itu bukan hal yang tiba-tiba. Semua sebagaimana tadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani juga dukun-dukun tadi, mereka berbicara tentang Nabi akhir zaman. Ya, mereka berbicara tentang Nabi akhir zaman. Kita juga mendapatkan di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku tentang bahwasanya bahwasanya manusia tidak senantiasa di keadaan dia yang lama. Artinya dia akan berubah dan berubah dan berubah. Tetapi semua hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua hal ini tidak semua manusia kembali, tapi akhirnya manusia akan kembali juga. Sebagaimana tadi Yahudi dan Nasrani, mereka kembali kepada kitab-kitab, menyaksikan, gini, akan muncul Nabi akhir zaman. Dan saat ini juga kita dapatkan bahwasanya manusia, sebagian manusia yang sudah banyak jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mereka lihat ada kajian, mereka baca buku, mereka dengar radio, mereka saksikan televisi, akhirnya mereka kembali kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil adalah pentingnya bagi seorang muslim tersebut ada waktu bagi dia itu untuk menyendiri. Tetapi ini simak sampai habis ya, jangan sampai salah paham nanti. Pentingnya penyendirian, pengasingan bagi seorang muslim. Artinya penting bagi dia untuk apa? Untuk menyendiri. Dia menyendiri dengan jiwanya sendiri. Dia murojaah tentang dirinya. Dia enggak murojaah hafalannya saja. Dia enggak murojaah hitung fulusnya saja, enggak. Dia murojaah dirinya. Bagaimana cara dia murojaah dirinya? Dia sadari bahwa dirinya itu lemah. Dirinya dhaif. Dirinya itu tidak berdaya. La hawla wala quwwah. Enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Penting dia menyendiri, dia pikirkan bahwa dirinya itu lemah, bahwa dia itu bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia berpikir bagaimana Allah menciptakan alam yang begitu besar ini, dan dia ambil faedah dari penyendirian tersebut. Apa faedahnya? Di antara faedah ketika seorang menyendiri dan menyaksikan lemahnya dirinya dan kekuatan Allah, dia bisa mengambil beberapa faedah minimal. Di antaranya adalah dia akan tahu bahwa dirinya tersebut banyak penyakitnya. Apa penyakitnya jamaah? Ujub, bangga diri, merasa wah, merasa luar biasa, congkak dan sebagainya. Ujub. Dan dia sombong kepada manusia. Dia rendahkan orang lain, dia tolak kebenaran. Dia akan dapatkan itu ketika dia berkhulwat, menyendiri dengan dirinya, menyaksikan kelemahannya dan menyaksikan kebesaran Allah. Dan dia juga akan dapatkan pada dirinya ada hasad. Karena itu berkata para ulama, ma khalal jasad minal hasad. Tidak mungkin jasad tersebut lepas dari hasad. Walakinnal karim yukhfih wal laim yubdih. Tetapi orang yang mulia, dia sembunyikan hasadnya, dia lawan hasadnya. Tapi orang yang hina, dia pamerkan hasadnya, dia lampiaskan hasadnya, dia nampakkan hasadnya. Allahul musta'an.
dan dia akan mengetahui juga aibnya yang lain, riya. Kemudian akhirnya dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dan dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara faedah dari berkhalwat, menyendiri, dirinya menyendiri berfikir tentang kelemahan dan kebesaran Allah, di antara faedahnya adalah dia akan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia bersendiri. Dan dia akan merasa tenang dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ketika dia menyendiri, dia akan berzikir kepada Allah, sehingga tenanglah kalbunya. Teringat oleh dirinya surga, teringat oleh dirinya neraka. Dia mengingat tentang bagaimana perjalanan manusia menuju surga atau neraka itu begitu panjang. Dia mengingat bagaimana pengaruh-pengaruh maksiat pada dirinya dan betapa dikitnya ketaatan dia. Subhanallah, ini penting. Kemudian faedah yang kelima, apakah yang dimaksud dengan khalwah di sini? Apa yang dimaksud dengan menyendiri di sini? Apa sih yang dimaksud dengan menyendiri di sini? Nah, jamaah, khulwah al-matlubah, yaitu penyendirian yang diminta, yang dituntut dari kita adalah kita menyendiri dalam rangka ibadah. Menyendiri dalam rangka ibadah kepada Allah dan memohon kepada Allah tambahan petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum Nabi SAW diutus, sebelum Muhammad bin Abdullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, cara ibadah beliau berbeda dengan cara ibadah beliau setelah diutus. Setelah diutus, tata cara khulwat beliau, menyendiri beliau beda dari sebelum diutus dengan yang setelah diutus. Sebelum diutus tadi kita sebutkan, beliau di Gua Hira beribadah. Tapi ketika beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau enggak melakukan hal itu. Tapi khulwat beliau, penyendirian beliau adalah dengan melakukan qiyamul lail, dengan tahajud, melakukan qiyamul lail. Ketika manusia tidur nyaman dengan tidurnya, beliau tenang sallallahu alaihi wasallam dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan munajatnya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan adalah tahajud ini awalnya itu wajib bagi beliau dan bagi umatnya. Kemudian akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan tahajud itu amalan sunnah bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyendirian yang dimaksudkan di sini adalah bukan cara penyendirian seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bertasawuf, tidak. Tetapi yaitu tidak dengan cara-cara yang tidak syar'i, tidak. Tetapi dilakukan dengan cara, artinya orang-orang yang mereka menyendiri, alasan mereka Rasulullah menyendiri, tapi cara mereka menyimpang. Mereka menjauh dari manusia, ya, dan mereka subhanahu wa ta'ala, subhanallah, mereka menjauh dari manusia dan mereka meninggalkan keluarga sebagian. Tidak seperti itu. Tetapi khulwah yang dimaksud, menyendiri yang dimaksud adalah menyendiri dengan cara-cara yang syar'i. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya adalah dengan qiyamul lail, bermunajat di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah, adakah yang berdoa aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utih, adakah yang minta aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirulah, adakah yang minta ampunan sehingga aku berikan ampunan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam,
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, tegakkanlah solat malam kecuali sedikit. Nisbahu awinkus minhu qalila, tegakkanlah di pertengahan malamnya atau kurangi dikit. Auzid alaih, atau tambahi dikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, sungguh kami akan wahyukan kepadamu ucapan yang berat. Maka qiyamul lail, tilawah Al-Quran, inilah cara berkhulwat dengan Allah. Negakkan salat malam, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Dan ini adalah bekal bagi setiap muslim dan bekal bagi setiap orang yang ingin berdakwah. Karena qiyamul lail, salat malam, da'bus salihin, adalah cara-cara dan jalan orang-orang saleh sebelum kita. Berkata Ibrahim bin Adham, beliau berbicara tentang qiyamul lail, nahnu fi lizzatin law arafaha al-muluk wa abna'ul muluk lajadaluna lajaladuna. Nahnu fi lazzatin law arafa al-muluk wa abna'ul muluki lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Sesungguhnya kita berada dalam kenikmatan yang kalau seandainya raja dan putra-putra mahkota mengetahui kelezatan kita, mereka akan tebas kita dengan pedang-pedang mereka. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah pertemukan kita dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam di jannah firdausil a'la. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan pastinya banyak kekurangan. Semoga Allah mengampuni kami, dan semoga anda memaafkan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.